Tim Cimat punya cerita dengan judul Tanah Kuburan bagian yang keempat, tulisan dari Ida Ayu. Pada kisah yang lalu diceritakan, jam sudah berjalan menunjukkan jam 11 malam. Aku membuat teh panas di dapur. Tiba-tiba aku melihat di tangga ada sesuatu. Aku mendekat. Ternyata itu rambut panjang putih. Karena tangga rumah ada belokannya, jadi aku tidak bisa melihat wajah pemilik rambut putih panjang itu. Rambut panjang itu membuat aku penasaran, karena rambutnya memenuhi tangga dan wajahnya tertutup tangga. Rambut itu bergeser naik. Aku masuk ke dalam, tak mau pikirkan itu lagi. Setelah beberapa jam, aku mau sholat malam. Terlintas wajah nenek tua. Ternyata nenek tua itu rambutnya panjang sekali. Karena kaget aku lari ke depan. Kali ini aku ketakutan. Nenek itu kukunya panjang-panjang, rambutnya putih panjang. Entah kenapa bulu kuduku berdiri. Aku duduk di kursi depan sambil berpikir bagaimana ini cepat berakhir. Akhirnya aku sholat minta petunjuk kepada Allah. Keesokan harinya, aku undang teman-temanku, aku suruh membantu membaca surat Yasin 41 kali. Aku ambil kerikil, aku pastikan jumlahnya ada 41. Aku menyuruh adikku membantuku. Acara baca Yasin memang disetujui larut malam. Sengaja dimulai jam 11 malam. Setelah itu sholat malam. Setelah semua selesai kami makan bersama. Tapi tiba-tiba badanku lemas, aku terjatuh. Keesokan harinya aku tanya ke adikku apa yang terjadi. Adikku cuma bilang aku pingsan. Aku lakukan pembacaan ayat kursi sampai 7 hari. Hari ini hari kedua. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sudah tidak ada teror lagi. Dalam waktu 1 bulan aku bertemu dengan tetanggaku, kami ngobrol. Mbak, aku pengen ngomong. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya penting. Mbak, aku kemarin bertengkar dengan adik iparku, tetangga kamu itu loh. Iya, Bu, saya juga tahu. Kok tega ya dia dengan ibu? Karena itu aku mau bicara penting. Dia tuh iri sekali dengan kamu. Dia mau merusak rumah tanggamu. Dia maunya kamu gak betah di situ. Apa salah saya, Bu, kok begitu? Dia berencana buang tanah kuburan biar kamu gak betah, biar rumah tangga kamu hancur. Apa? Tanah kuburan? Aku bengong sambil mikir. Berarti dugaanku benar. Pantesan rumahku banyak pocong. Aku memastikan itu dilakukan atau tidak. Terus, Bu, jadi dibuangin? Iya, Mbak. Dia sudah bawa tanah itu ditunjukkan ke aku, tapi nggak tahu dibuang di mana. Ya Allah, tidak takut dia dengan Allah. Dia dibantu bapaknya, Mbak. Bapaknya kan dukun. Makasih ya, Bu, infonya. Dalam hatiku lahir batin aku tidak akan memaafkan semua perbuatannya. Allah menunjukkan hukum karma di depan mataku. Orang yang buang tanah kuburan di rumahku, jarak beberapa bulan dia dikeluarkan dari tempat kerjanya.
dan dia divonis sakit paru-paru, badannya kurus kering. Yang paling menyakitkan bagi dia, suaminya kecantol wanita lain sampai wanita itu hamil. Dari cerita saya, mari kita ambil hikmahnya. Apapun yang kita lakukan akan menuai hasilnya. Tapi sayangnya sampai sekarang pun tetanggaku itu belum bertobat, masih sering jahil. Tapi aku yakin apa yang kamu tanam akan kau tuai. Dan secara tidak sengaja aku ketemu mantan mertuaku setelah 1 tahun perpisahan kami. Aku terkejut karena mantan mertuaku yang perempuan perutnya membesar seperti orang hamil. Dan aku tanyakan ke saudaranya, ternyata divonis liver. Aku juga tidak menyangka bisa bertemu seperti ditunjukkan sama Allah. Aku cuma menghela nafas. Ya Allah, hukumanmu lebih adil daripada aku yang manusia biasa menghukumnya. Nah, demikianlah akhir kisah cerita bersambung Tanah Kuburan, ditulis oleh Ida Ayu. Sengaja cerita ini diceritakan, kita ambil hikmahnya. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat kecuali Allah. Saya tidak ingin menunjukkan saya hebat, tidak, karena kehebatan itu milik Allah. Semua yang terjadi kehendak Allah. Saya kuat juga karena Allah. Ingatlah, Allah memberi ujian sebatas kemampuan hambanya, tidak pernah melebihi kemampuan hambanya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk jimatres-jimatres semua. Salam jimatres, salam misteri. Au.